Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang eh, keterampilan pengelolaan kelas dan keterampilan mengadakan variasi dalam kelas. Oke, sebelum saya lebih jauh menjelaskan tentang keterampilan ini, terlebih dulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Penny. Terus ada teman saya juga, Anita. Di sini saya akan membahas tentang keterampilan pengelolaan kelas dan mengadakan variasi. Oke, mari kita lanjutkan. Yang pertama yaitu pengertian pengelolaan kelas. Pada pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan seorang guru untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang optimal bagi terjadinya proses belajar di dalamnya, mencakup pengaturan orang atau peserta didik atau siswa dan fasilitas. Terus di sini ada fungsi dan tujuan dari pengelolaan kelas. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik untuk mencapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Terus, tujuan pengelolaan kelas yang kedua, agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Pendekatan dalam pengelolaan kelas. Nah, di sini ada beberapa pendekatan dalam pengelolaan kelas. Mari kita uraikan satu persatu. Yang pertama, pendekatan otoriter atau kekuasaan. Strategi dalam pendekatan otoriter yaitu menetapkan dan menegakkan peraturan. Yang kedua, memberikan perintah, pengarahan, dan pesan. Yang ketiga, menggunakan teguran yang ramah, menggunakan pengendalian, dan mendekati menggunakan pemisahan. Dalam pendekatan otoriter atau kekuasaan ini kita perlu adanya pemahaman terlebih dahulu. Yang kedua, pendekatan intimidasi atau ancaman. Dalam pendekatan intimidasi atau ancaman, yaitu pengendalian perilaku siswa, menekan perilaku guru yang mengintimidasi, mengontrol tingkah laku anak-anak didik dengan cara memberi ancaman, misalnya melarang. Ancaman yang kita lakukan atau intimidasi ini harus masuk akal ya. Jangan membuat siswa menjadi benci kepada guru atau sebaliknya. Jadi berikanlah ancaman yang masuk akal atau logis. Terus pendekatan yang ketiga, pendekatan permisif atau kebebasan. Upaya yang dilakukan guru untuk memberikan kebebasan para siswa untuk melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan mereka yang inginkan. Upaya ini memberikan kebebasan. Sewaktu-waktu kita harus memberikan kebebasan kepada siswa ya untuk melakukan berbagai aktivitas. Intinya, inti dari memberikan kebebasan ini dia mengarahkan ke hal yang positif. Terus yang keempat, pendekatan resep. Dilakukan dengan memberikan satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksi situasi kelas. Nah, ini juga penting bagi guru dan bagi siswa. Terus pendekatan pengajaran. Pendekatan ini menganjurkan guru dalam mengajar untuk mencegah dan memperhatikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. Jadi guru merencanakan dan implementasikan pelajaran yang baik-baik ya. Nah, pendekatan ini menganjurkan kepada guru, lebih kepada guru untuk mencegahnya. Mencegah dan menghentikan tingkah laku siswanya yang kurang baik, baik itu dalam kelas. Nah, jadi ini dianjurkannya untuk guru untuk memberikan pengajaran. Terus yang keenam, pendekatan tingkah laku. Peran guru dalam pendekatan ini adalah mengembangkan tingkah laku anak didik yang baik dan mencegah tingkah laku yang kurang baik. Nah, ini yang biasa terjadi dalam kelas ya. Jadi perlu pengembangan tingkah laku anak peserta didik dengan kita memberikan pengajaran baik secara dengan kata-kata maupun secara tingkah laku dari guru itu tersebut. Terus pendekatan sosio-emosional. Dalam pendekatan ini, guru adalah mengembangkan iklim ilmu yang baik melalui pemeliharaan antar pribadi di dalam kelas,
maka guru bersifat mengayomi. Oke, terus yang ketiga, yang terakhir pendekatan kerja kelompok. Guru dituntut untuk mampu menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan kelompok menjadi produktif dan menjaga kondisi kelas agar tetap baik dan tertib. Ini pendekatan kerja kelompok ini sering juga biasa dilakukan, biasanya untuk diskusi dalam memecahkan suatu masalah. Nah, terus selanjutnya saya akan membahaskan tentang pengertian variasi ya. Yang pertama tadi kan peningkatan keterampilan pengelolaan kelas. Terus yang kedua keterampilan mengadakan variasi. Terlebih dulu kita mengetahui variasi itu apa dalam pembelajaran. Variasi dalam pembelajaran adalah perubahan dalam proses kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Tujuan variasi dalam pembelajaran yang pertama meningkatkan perhatian peserta didik terhadap materi standar yang relevan. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi perkembangan bakat peserta didik terhadap berbagai hal baru dalam pembelajaran. Jadi ini tidak dibatasi ya, apapun bakat yang ada pada siswa peserta didik harus bisa dikembangkan. Terus memupuk perilaku positif peserta didik terhadap pembelajaran. Memupuk itu kita sudah tahu ya. Mengasah juga sama dengan mengasah. Terus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan. Jadi memberikan kesempatan kepada peserta didik ya, harus ini. 4 bagian dalam variasi belajar. Yaitu yang pertama, variasi dalam gaya mengajar. Ini ada berbagai macam variasi dalam gaya mengajar, baik itu variasi suara, memusatkan perhatian, membuat kesenyapan sejenak, mengadakan kontak pandang dengan peserta didik, variasi gerakan badan dan mimik, mengubah posisi, misalnya dari tempat kelas, berkeliling di tengah kelas, dan ke belakang kelas, dari depan kelas, di tengah kelas, dan ke belakang kelas. Tetapi jangan mengganggu suasana pembelajaran. Yang ketujuh, variasi dalam menggunakan media dan sumber belajar. Ini sangat harus ditekuni dalam variasi ini. Terus variasi yang kedua, variasi dalam menggunakan media dan sumber belajar. Variasi yang pertama itu ada variasi alat dan bahan yang dapat dilihat. Yang kedua, variasi alat dan bahan yang dapat didengar. Variasi alat dan bahan yang dapat diraba dan dimanipulasi. Terus variasi penggunaan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang kelima, variasi dalam pola interaksi. Ini juga sangat penting dalam media dan sumber belajar. Terus variasi dalam pola interaksi. Ini ada banyak sampai 8 nih. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama, variasi dalam pengelompokan peserta didik. Bagian itu ada klasikal, secara bersama-sama, secara kelompok besar, kelompok kecil, dan perorangan. Terus yang kedua, variasi tempat kegiatan pembelajaran di kelas dan di luar kelas. Ini tempatnya tidak harus mesti di kelas, di luar kelas juga bisa. Terus yang ketiga, variasi dalam pengaturan guru, yaitu seorang guru dan tim. Terus yang keempat, variasi dalam mengatur hubungan guru dengan peserta didik. Ini bisa melalui media sosial, seperti zaman sekarang pandemi ini banyak dilakukan menggunakan Zoom meeting atau Google Meet. Bisa juga dilakukan secara langsung atau tatap muka. Variasi dalam struktur peristiwa pembelajaran, itu ada terbuka dan tertutup. Yang keenam, variasi dalam
pengorganisasian pesan. Itu ada dedukatif dan indukatif. Di sini saya tidak akan jelaskan, tetapi saya hanya menyebutkan. Terus variasi dalam pengolahan pesan. Yang kedelapan, variasi dalam kegiatan. Terus variasi yang mungkin ini yang terakhir, variasi dalam kegiatan. Variasi dalam kegiatan ini ada beberapa bagian. Yang pertama, variasi dalam penggunaan metode pembelajaran. Terus yang kedua, variasi dalam penggunaan media dan sumber belajar. Yang ketiga, variasi dalam penggunaan contoh dan ilustrasi. Dan yang keempat, variasi dalam interaksi dan kegiatan peserta didik. Nah, mungkin sudah bisa dijelaskan dari beberapa poin materi ini. Mungkin inilah yang dapat saya jelaskan. Oke, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.